نحن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة التمسك بكتاب الله سنة الرسول العمل بهما ابتغاء مرضاته وثوابه سنقم خاتما عند الموت وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن صلى الله عليه وسلم لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته أهل بيت أجمعين جميع التابعين أولياء علماء وشهداء وصالحين كل مشايخنا بالدين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة سخاتما عند الموت بأبي على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأسألفنا صلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan kitab Ihya Ulumuddin terakhir, Afatus Sadisah, tentang afatul lisan, penyakit lisan, untuk bahaya lisan. Al-afatus sadisah asyarah, penyakit yang ke-16 yaitu an-namimah, adu domba. Yaitu di situ beliau Imam Ghazali mengemukakan beberapa ayat yang mengecam tentang perbuatan namimah atau adu domba itu. Allah Ta'ala, Allah berfirman, hammazin masya'in binamim. Hammazin masya'in binamim, orang yang hammaz, suka mencela. Masya'in binamim, yang suka berjalan dengan namimah, dengan menebarkan fitnah adu domba. Masya', ini suka berjalan, masya yamshi,
masya'an, suka berjalan dengan namimah, adu domba. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, utulim ba'da dzalika zanim, yaitu utullin yang bertabiat kasar. Ba'da dzalika, selain itu atau setelah itu terkenal juga dengan zanim, orang yang suka berbuat jahat. Banyak penafsiran tentang zanim ini. Qala Abdullah bin Mubarak mengatakan az-zanim waladuz zina alladzi la yaktumul hadits. Zanim itu adalah anak zina yang tidak bisa menyembunyikan pembicaraan. Hammazin yani ayyab atau mughtab. Hammazin yani orang yang suka mencela atau menggunjing. Ya, hammaz itu maknanya hammazin, bisa orang yang suka mencela, ayyabin atau mughtabin, orang yang menggunjing, yang menghibah. Seperti humazatin lumazah. Hammazin, humazah. Masya'in bin namim ay kathiril masyi bin namimah. Orang yang banyak berjalan dengan membawa adu domba, membawa fitnah untuk mengadu antara satu dengan yang lain. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Lanjutan ayat itu ayat di surat Al-Qalam. Itu ada yang mengatakan turun berkenaan dengan Akhnas bin Syarik. Sebagian mengatakan itu turun berkenaan dengan tokoh yang lain daripada tokoh kafir Quraisy. Akhnas bin Syarik atau Aswad bin Abdi Yahuth atau Walid bin Mughirah. Kemudian utul yang ba'da dzalika zanim dan seterusnya. Wadai al-mulsaq. Jadi ada sebagian menguatkan itu Walid bin Mughirah. Jadi Allah sebutkan tidak kurang dari salah satu musuh Rasulullah SAW itu, baik Akhnas bin Syarik atau Aswad bin Abdi Yahuth atau Walid bin Mughirah. Tapi sebagian mencondongkan kepada Walid bin Mughirah. Ayat surat Al-Qalam ini tadi yang barusan dikutip oleh Imam Ghazali, itu awal dari suratul Qalam atau Nun. Surat Nun. Di situ disebutkan tidak kurang dari 10 sifat yang jelek. Wala tuti kulla halafin mahin, jangan kau taati ya Muhammad setiap orang yang halafin, yang suka bersumpah, mahin lagi orang itu hina. Wala tuti kulla halafin mahin, orang yang suka bersumpah lagi mahin, suka menghina orang. Hammazin, masya'in bin namim, hammazin suka mencaci, menggunjing atau namimah atau ghibah. Masya'in bin namim suka ghibah, suka mencaci, dan masya'in bin namim suka berjalan dengan namimah. Manna'in lil khairi, suka mencegah kebaikan. Mu'tadin athim, suka mu'tadin, suka berbuat melampaui batas zalim. Athim, suka berbuat dosa, maksiat. Utullin, orang yang suka takabur, membesarkan dirinya. Ba'da dzalika zanim, dan dia zanim. Kullu harafin mahin, masya hamazin, masya'in bin namim, mana'il khairi, mu'tadin azim, utullin, ba'da dzalika zanim. Angkana dzamali wa banin dan seterusnya. Jadi itu lanjutan ayatnya di situ, setelah utulim ba'da dzalika zanim,
Manna'inil khairi mu'tadin azim. Orang itu suka mencegah kebaikan, mu'tadin azim. Suka mu'tadin melampaui batas, berbuat zalim. Lil khairi azim, suka berbuat dosa. Utulin yakni sombong, atau sebagian diterjemahan itu ditafsirkan orang yang suka berbuat kasar. Ba'da dzalika, setelah semua sifat itu dia ditambah lagi dengan zanim. Zanim biasanya diterjemahkan dengan terkenal kejahatannya, suka berbuat jahat. Zanim. Ya, meskipun di situ ada beberapa penafsiran. Wal maksud minhu min manjama bainal wa minal zanim. Yang dimaksud dari semua itu berarti orang yang mengumpulkan berbagai macam sifat yang tercela tadi. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, zanim waladuz zina, anak zina yang layak tumul hadis, yang tidak bisa menyembunyikan omongan, pembicaraan. Wa asyara bihi ila anna kullu malikumul hadis. Dan di situ Abdullah bin Mubarak memberi isyarat, atau Allah Ta'ala Quran memberi isyarat dengan kalimat zanim itu, bahwa setiap orang yang kullaman lam yaktumil hadis, bahwa setiap orang yang tidak bisa menyimpan omongan, wa masya bin namimah, dan orang yang suka berjalan dengan adu domba, itu berarti waladuz zina, itu berarti anak zina. Orang yang suka adu-adu, jadi tukang kompor, sekarang lagi rame. Ya mungkin diteliti saja, diteliti nasabnya dia sendiri gimana. Mungkin anak zina mungkin. Yang bilang bukan kita, Quran yang bilang. Suka fitnah, suka adu domba, suka bikin adu domba, itu berarti kemungkinan anak zina. Bilang. Ngurus nasabnya orang, nasabnya dia sendiri gak jelas. Saya tidak mau bicara masalah itu sebetulnya, cuma kebetulan kok pas di sini. Tak singgung sekali. Saya tidak nyindir, cuma ngaplok. Tidak nyindir. Zanim. Ya. Ini kan lagi ramai. Yang kita bahas ini kan tentang bab adu domba. Ini bab yang lagi ramai sekarang. Gimana bahayanya adu domba? Kalau masih tetap angel tuturan ya pancen provokator kan gitu. Memang kerjaannya kan. Mungkin ujung-ujungnya duit ya, wallahu a'lam juga. Kemudian jadi itu isyarat kalimat manna'inil khair dan semuanya itu isyarat bahwa orang yang berbuat seperti itu tuh mungkin ada bibit dari anak zina. Waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Istimbaton, saya cuma menerjemahkan, saya enggak, bukan pendapat saya, ini menerjemahkan kitab saja. Ini salah no ya protes nang Imam Ghazali. Istimbaton min qauli azza wa jalla, karena mengistimbatkan dari firman Allah azza wa jalla, ba'da dzalika zanim. Utulin ba'da dzalika zanim. Wa zanim huwa da'i. Ya. Wa asyara bihi, ini Allah mengisyaratkan dengan kalimat zanim itu dengan kalimat hammazin masya'im binamim. Terus kemudian kok menyebut utulim ba'da dzalika zanim, sedangkan zanim itu adalah waladu zina. Maka itu isyarat orang yang tidak bisa menyimpan omongan dan berjalan selalu membawa adu domba ke sana kemari. Itu dalla ala anna waladu zina, itu menunjukkan bahwa dia anak zina. Kenapa? Istimbaton. Karena diistimbatkan dari firman Allah min qauli azza wajal utullim ba'da dzalika zanim. Setelah Allah menyebut sifat orang yang suka adu domba tadi dan suka mencaci maki orang, ya, suka berjalan dengan adu domba, setelah itu Allah sebut apa? Allah sebut dengan sifat zanim, utulin ba'da dzalika zanim. Wa zanimu huwa da'i. Sedangkan zanim itu ad-da'i. Orang yang dia da'i itu dari kata dakwah artinya pengakuan. Da'iyun
Ai mad'uun, fa'ilun bermakna maf'ulun. Orang yang diakui Bani Fulan padahal bukan Bani Fulan. Dia diakui nasabnya ke Bani Fulan padahal bukan. Itu da'i. Ya. Bukan kaji da'i. Kaji da'i itu da'i yang menyeru kepada Allah. Kalau da'iyun itu dal ain ya. Kalau da'i dal alif ain ya lain. Da'iyun ay mad'uun. Wa kaunu zanim huwa da'i itu diriwayatkan oleh beberapa riwayat bahwa makna zanim itu adalah da'i. Maknanya da'iyun. Ya. Juga Ibnul Ambari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah anusu'ila aniz zanim. Bahwa Ikrimah seorang tabi'in ditanya tentang makna ahli tafsir. Ikrimah bukan Ikrimah bin Abi Jahal, bukan sahabat ya. Ikrimah tabi'in. Muridnya Ibnu Abbas, muridnya Ikrimah ditanya tentang anis zanim, ditanya tentang zanim. Apa zanim? Qala huwa waladuz zina. Anak zina. Kemudian sedangkan Mujahid menafsirkan zanim itu mulhakun fin nasab. Orang yang dikatutkan dalam nasabnya padahal dia bukan dari kelompok itu. Juga Ibnu Abbas ya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abad bin Humaid dari Sa'id bin Musayyib, az-zanim huwa al-mulhaq fil qaum laisa minhum. Yang dilekatkan nasabnya kepada satu kaum padahal bukan dari kelompok mereka. Ini ada kaitannya dengan Walid bin Mughirah tadi yang disebut di ayat surat Nun tadi sebagai dengan 10 sifat tadi. Asalnya orang tidak tahu. Disebut fala tutiqul halafi mahin, mana itu jangan kamu ikuti ya Muhammad orang yang suka bersumpah. Halafin apa manain fala tutiqul halafi mahin, orang yang suka menghina. Ratutikul halafi mahin masya'in hammazin masya'in binamim, orang yang suka mencacat, masya'in yang suka berjalan dengan namimah. Orang enggak tahu siapa yang dimaksud ini, sifat-sifat ini. Asalnya enggak tahu orang. Sampai disebut zanim baru tahu. Oh, ini Walid bin Mughirah. Ayahnya Mughirah tidak mengakui dia sebagai anaknya. Ketika turun zanim ini diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang lain. Ketika turun ayat ini, Walid bin Mughirah bilang ke ibunya, "Wahai ibu, benarkah saya ini zanim?" Muhammad bilang, "Saya zanim." Dan Muhammad tidak bohong. Karena seingkar-ingkarnya orang Quraisy tetap mengaku Rasulullah itu sebetulnya amin, jujur. Cuma mereka tidak suka dia dicaci Tuhannya, agama itu mereka hanya jengkel. Tapi di balik itu sebenarnya mereka mengakui Rasulullah itu Rasulullah amin, al-amin. Jadi Walid bin Mughirah ketika turun ayat ini tentang dia zanim, zanim itu anak zina atau orang yang diakui masuk ke satu kabilah Quraisy padahal dia bukan dari Quraisy. Karena Walid bin Mughirah ayahnya itu Mughirah itu Quraisy, dari Quraisy. Jadi dibinkan ke Mughirah, padahal bukan anaknya. Ya. Kok bisa begitu? Harus tahu pernikahan jahiliyah. Dibangga dari riwayat Bukhari, pernikahan jahiliyah itu sebelum datangnya syariat Islam ada 4 macam pernikahan. Satu pernikahan yang kita kenal sekarang, yaitu ada saksi, ada wali. Yang 3 ini pernikahan murni jahiliyah. Di antaranya ada orang kalau sudah dia suci dari haidnya dan sebagainya, dia suruh datang ke satu laki-laki, suruh kumpul sama laki-laki itu, sama suaminya, disuruh kumpul.
Itu namanya nikahul istibdo. Nikah istibdo. Tujuannya cuma supaya dapat bibit unggul. La ilaha illallah. Istrinya suruh zina sama orang. Nikah istibdo. Ada lagi nikah lagi. Itu satu wanita ini kumpuli beberapa orang. Nanti setelah kumpul beberapa orang, dia kalau sudah hamil dia berhak menunjuk siapa orang yang dia cintai di antara orang-orang itu. Dan yang ditunjuk ini tidak boleh mungkin. Makanya sampai ada fenomena di situ zanim. Dan Rasulullah SAW nasabnya dijaga oleh Allah, wulitu min sifah, min nikah wa ma wulitu min sifah. Saya dilahirkan daripada nikah yang syar'i dan saya tidak dilahirkan dengan sifah. Ya. Maka ini munculnya zanim itu ya itu tadi. Jadi dia bukan diakui sebagai Quraisy padahal dia bukan. Baru turun ayat ini menurut riwayat si siapa? Walid bin Mughirah ini tanya kepada ibunya, betulkah ini? Ya, ibu saya ini zanim. Karena Muhammad bilang saya ini zanim. Baru ketika itu baru dibuka oleh ibunya. Ternyata betul apa yang dikatakan bahwa dia itu zanim. Utulim ba'da dzalika zanim. Hamazin masya'im binamim utulim ba'da dzalika zanim. Sebagai lagi menafsir zanim ini masyhuron bisyar. Terkenal dengan keburukannya itu zanim. Tapi sebagian mengatakan zanim itu dai. Anak yang diaku-aku kepada satu kabilah padahal dia bukan dari kabilahnya. Sebagian mengatakan itu Akhnas bin Syariq Al-Thaqafi dari Bani Zuhra. Sebagian mengatakan Aswad bin Abdi Yaghuth. Sebagian mengatakan Walid bin Mughirah tadi. Mulsaq bil qaum ay waladu zina az-zanim. Kemudian utulim ba'da dzalika zanim. Kemudian waqala ta'ala wailun likulli humazatil lumazah. Allah berfirman, kecelakaan yang besar bagi setiap humazah dan lumazah. Qila al-humazatu an-nammam. Dikatakan tafsiran humazah itu adalah nammam, orang yang suka adu domba. Sebenarnya riwayat dari Abdullah bin Abbas. Lumazah ini orang yang suka mencacat. Allah Ta'ala mencaci istrinya Abu Lahab, itu Ummu Jamil, dengan hammalatal hatab, wanita yang suka membawa kayu bakar. Hammalatal hatab ini ditafsiri dua. Ada yang mengatakan memang dia membawa kayu bakar betul, membakar kayu bakar itu sehingga menghalangi Rasul untuk ke Masjidil Haram. Sebagian menafsiri hammalatul hatab itu kiasan. Suka membawa kayu bakar, suka ngobong-ngobong orang. Tukang kompor. Tahu tukang kompor ya? Dibakar sana, bakar sini. Hammalatul hatab. Inna kanat nammamah. Jadi si Ummu Jamil itu memang suka nammam. Hammalatan lil hadits. Suka membawa pembicaraan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan menghancurkan antara orang ini, dua orang ini. Dan pengertian namimah itu kan itu, naqlul kalami, min wahid ila akhar lil qasdil ifsad. Ini pengertian apa? Namimah itu adalah memindah pembicaraan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Itu namimah.
Kemudian waqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fakhonatahuma walam yughniya anhuma minallahi syai'an. Dikatakan fakhonatahuma, maka kedua-dua istri. Khonata itu failnya huma, dua orang muannas, dua orang perempuan, yaitu kembali ke imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut di ayat sebelumnya. Darabullahu matalan, ya, apa? Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut kanata tahta abdaini min ibadina fakhonatahuma falam yughniya anhum. Kami permisalkan untuk orang yang perbuatannya jelek seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Dua-dua istri itu kanata tahta abdaini min ibadina. Dua-duanya berada di bawah pengawasan dua hamba kami, yaitu Nuh dan Lut alaihissalam. Fakhonatahuma, tapi kedua istrinya itu berkhianat pada suaminya. Falam yughniya anhuma, maka kedua-duanya Nuh dan Lut itu tidak bisa mencukupi untuk menyelamatkan dua istrinya ini minallah, dari Allah, syai'an sedikit pun. Qila, itu tafsir, di antara tafsirannya dikatakan kanat imra'atu Lutin tukhbiru bidhifan, adalah istrinya Lut, Nabi Lut, istrinya Nabi Lut itu memberitahu tentang tamu, tukhbiru bidhifan, memberitahu tentang tamunya Lut kepada kaumnya Lut yang homoseksual itu, sehingga mendatangi tamunya Lut itu. Kan ada malaikat, ceritanya panjang di surah surah Al-Anbiya juga, surah As-Saffat ya. Itu juga ada ceritanya di beberapa surat tentang tamunya Lut. Tamunya Lut di situ. Kemudian maka dua orang malaikat, kan tamunya Lut itu tiga orang malaikat ya, yang diutus sebelumnya kepada Ibrahim, kemudian baru diutus kepada Lut. Walamma dzaba an Ibrahim ar-ra'u yujadiluna fi qaumi Lut. Di situ tentang dhaifi Ibrahim. Dhaifi Ibrahim. Di surat Al-Hijr juga surat Al-Dzariyat. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Itu qalu salama. Kemudian setelah datang di tempatnya Ibrahim, malaikat tiga orang tadi memberi kabar gembira kepada Sarah, istrinya yang sedang berada di belakang tirai. Ya. Apa tadi? Fafaz apa? Di ayat itu sokkat wajah, pokoknya ini ajuzun hakim di surat la ilaha illallah. Sokkat wajah, ini ajuzun hakim. Surat Az-Zariyat. Aqbalat imra'atu fi suratin fasokkat wajah. Wa basyaru bi ghulamin alim. Mereka para malaikat yang tiga ini memberi kabar gembira pada Ibrahim tentang seorang putra yang alim, yaitu Ishak bin Ibrahim, dengan dari Siti Sarah istri Ibrahim alaihissalam. Wa aqbalat imra'atu, maka datang tiba-tiba istrinya, fasokkat wajah, maka menepuk istrinya itu akan wajahnya. Waqalat ajuzun hakim, aduh gimana saya ini, tertawa dia, menepuk dalam riwayat ini. Fadhahikat fabasyarna bi Ishaqo, di ayat yang lain, maka tertawa istrinya. Maka kami kabarkan fabasyarna bi Ishaq, maka kami kabarkan istrinya itu dengan Ishak. Dari kata, karena ketika dikabarkan tentang punya anak, sedangkan Siti Sarah sudah tua, Ibrahim sudah tua, ketawa dia. Ketawa ini karena heran. Apa ya iso ajuzun hakim, saya ini ajuz lagi hakim, saya ini orang sudah tua lagi mandul, kok bisa punya anak? Ketawa dia. Fabasyarna bi Ishaq. Nah, dalam bahasa Ibrani tertawa itu yishak. Yishak. Dalam bahasa Arab yadhak. Dalam bahasa Ibrani tertawa itu yishak. Maka
dikasih nama putranya itu Ishak. Kenapa? Karena ketawa waktu dikasih kabar gembira, maka fabasyarna bi Ishak. Fabasyarna. Wa min wara Ishak wa Yaqub. Ishak. Kemudian ini bahasa Ibrani betulan ya, bukan kayak bahasa-bahasa yang kayak makola-makoli itu bukan. Ini betul ini. Kalau nggak percaya tanya sama orang Ibrani sana, orang Israel. Karena kita dulu waktu di sastra Arab tuh belajar tentang linguistik komparatif. Itu ada ilmu bahasa perbandingan antara bahasa Arab dengan rumpun bahasa Arab, yaitu termasuk bahasa Ibrani. Itu Yushak. Jadi itu dapat ilham, tahu dari mana itu bahasa. Nggak usah dibahas lah, dari ngerung sepi aja. Kok ngono ya ono sing percaya ya, iku sing lebih edan yang mana kan gitu. Yang percaya apa ya? Kemudian setelah ke Ibrahim kan malaikat itu pergi ke Lut. Ya. Setelah ke Ibrahim itu pergi ke Lut alaihissalam. Wabasyir bi Ishaq wa min warai Ishaq wa Yaqub. Bi Ishaq wa min warai Ishaq Yaqub. Di surat Hud, wa maratu qaimatun fa dhahikat. Di ayat 71, maka istrinya Ibrahim itu Sarah qaimatun, berdiri ketika dengar. Ya. Kan sebelumnya dikatakan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim melihat kok falamma ra'a aydihum la tasulaim ilaihi nakirahum wa aujasa min khifah. Ketika melihat tangan tamu-tamunya kau sudah disuguhi kodak makan, maka takut Ibrahim, ini siapa tamu saya ini kodak makan. Yang tidak makan itu cuma malah malaikat. Jin pun makan. Ini jangan-jangan siapa ini tamu saya kodak makan. Maka fa'aujasa wa aujasa min khifah, maka merambatlah kepada diri Ibrahim khifah, ketakutan. Maka takutlah Ibrahim karena tamunya minhum. Aujasa minhu khifah. Qalu la takhaf, katanya tamunya jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini diutus untuk menurunkan siksa itu kepada kaum Lut. Tapi sebelum ke kaum Lut, kami di sini memberi kabar gembira. Ya, pamratu qaimatun, sedangkan istrinya Ibrahim qaimatun, ya, berdiri sebagian di balik tirai, mengatakan di baliknya fadhahikat, maka tertawa istrinya. Fabasyarnaha bi Ishaq, maka kami beri kabar gembira dengan Ishaq. Wa min wara Ishaq Yaqub. Maka di balik Ishaq itu dia Yaqub. Kami ada Yaqub, setelah Ishaq kami beri kabar gembira bahwa Ishaq itu akan melahirkan Yaqub. Walamma zahaban Ibrahim mar'u wajadul busya yujadilu qaumi Lut. Ketika Ibrahim sudah takut, sudah hilang rasa takutnya dari malaikat itu, maka mendebat kami, berdiskusi dengan kami tentang kaum Lut. Wala inna fa Lut. Di situ ada Lut, masa kamu mau turunkan di saya? Kami lebih tahu siapa yang ada di situ. Nahnu a'lamu biman fiha. Kami tahu wahai Ibrahim siapa yang ada di situ. Lut, enggak usah khawatir, Lut itu sudah kami selamatkan dulu, kami tidak akan timpakan. Nah, tamu yang 3 orang malaikat ini kan menyerupa menjadi apa? Wajah yang tampan, orang-orang yang tampan. Itu ketika datang ke Lut, yang ngasih tahu itu kepada kaumnya itu istrinya. Maka disebut khonatahuma. 2 istri Lut, istri Nuh ini sebetulnya berada di bawah hamba kami yang soleh, yaitu Nuh dan Lut. Tapi sayang mereka berkhianat. Istri Lut mengkhianati Lut, istri Nuh begitu. Sedangkan imratu Nuh kana tukhbiru annahu majnun. Istrinya Nuh itu mengabari kaumnya bahwasanya Nuh itu gila. Katanya istrinya. Makanya kaitannya sama temanya apa? Kaitan sama topiknya adu domba, yaitu yang mengadu antara Lut dengan kaumnya adalah istrinya Lut. Yang mengadu antara Nuh dengan kaumnya Nuh
adalah istrinya Nuh, salah satu yang mengadu. Ya banyak di antara provokator kaumnya juga ada, tapi yang memprovokasi juga istrinya masing-masing, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Di tafsir Jalalain disebutkan istrinya Lut itu apa? Istrinya Nuh itu Wa'ilah, istrinya Lut itu Wahilah. Itu namanya. Wallahu a'lam. Istrinya Nuh itu Wa'ilah atau kebalik, saya agak lupa. Yang saya ingat istrinya Nuh itu Wa'ilah, istrinya Lut itu Wahilah. Ya, istrinya Lut itu Wahilah. Coba dicek lagi nanti. Ya pokoknya Imratun Nuh, Imratun Lut lah. Di situ cuma sebutkan istrinya Nuh, istrinya Lut. Seandainya penting namanya pasti Allah sebutkan di situ. Karena kalau tidak sebutkan sudah usah dicari-cari. Cuma kebetulan ingat riwayatnya, ada riwayat itu namanya Wahilah sama Wa'ilah. Allahu a'lam. Wa'ilah pakai ain, satu pakai Wahilah, satu pakai ha. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa'tarafna bi'annana muqtarafna wa annana sarafna lana Allah syarafna fatub alaina taubah tawsilu kulla aubah wa sunnana rati wa amin rawati wa ghafir walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani سائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين.